Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya kan, anak-anak untuk duduk yang rapi. Seragamnya silakan dimasukkan dulu bagi yang belum dimasukkan seragamnya agar terlihat rapi dan tentunya dapat memberikan kenyamanan bagi pembelajaran pada pagi ini. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, saya akan memanggil adik-adik kalian dulu. Yang pertama Kamdan, hadir Pak. Yang kedua Redi, Hadir, Pak. yang ketiga Salim Sugiarto. Ada enggak? Enggak ada, Pak. Katanya sakit tadi, Pak. Kalau sakit mana izinnya? Nggak tahu Pak tadi katanya. Tadi malam saya di WA katanya sakit. Selanjutnya Ainun Naim, Hadir, Pak. Najib. Hadir, Pak. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita akan belajar fikih kelas 10 semester 2 ini, yaitu tentang kepemilikan harta. Nah, di sini kita akan membahas yaitu tentang hibah dengan tujuan pembelajaran kita pagi hari ini agar kita semuanya mengetahui tentang arti dari hibah itu sendiri, makna hibah itu sendiri, sampai dengan hikmah yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan atau mengetahui tentang apa hikmah itu sendiri. Nah, sebelum belajar kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dengan tujuan semoga dengan bacaan basmalah dapat memberikan kita kelancaran dalam pembelajaran, mudah dalam memahami materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin. Amin. Langsung saja kita akan masuk ke materi. Nah, materi yang pertama adalah pengertian dari hibah itu sendiri. Nah, hibah itu adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup dengan tidak mengharapkan imbalan atau dengan sukarela. Kita gunakan juga bahasanya yaitu ikhlas memberikan harta, dan itu kita berikan sebagai tanda kasih sayang kepada orang lain. Nah, hibah itu juga dapat diberikan kepada siapa saja yang akan kita tuju. Semisal tetangga kita yatim atau yatim piatu, kita tuju, kita akan berikan hibah. Mereka yang fakir miskin misalnya itu tidak bisa kita tuju untuk penerima hibah. Nah, demikian juga barang yang akan dihibahkan itu berupa tanah, bisa berupa rumah, kendaraan, buku dan lain sebagainya yang memiliki manfaat. Jadi hibah itu dapat kita berikan kalau manfaatnya itu nanti dapat diperoleh oleh yang menerima
Nah, arti penting atau arti sederhana dari hibah itu sendiri adalah memberikan orang lain barang dengan tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak mengharapkan imbalan apapun, penuh sukarela dan ikhlas. Itu adalah pengertian sederhana dari hibah. Dan hibah itu sendiri adalah wajib hukumnya barang yang memiliki manfaat, dan barang itu sendiri hukumnya adalah murni milik kita, halal, dan kita harapkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih untuk teman-teman semuanya yang akan menerima. Lalu materi selanjutnya adalah hukum dari hibah. Nah, hukum hibah itu adalah sunnah. Bagaimana bisa sunnah? Karena hibah itu adalah memberikan. Memberikan bisa berarti saling tolong menolong yang dapat membahagiakan orang lain. Dalam kutip, ini adalah kegiatan positif dan kegiatan terpuji. Nah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Dan artinya adalah dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau orang yang memerlukan, dan orang-orang yang meminta, dan memerdekakan hamba saja. Nah, Allah berfirman, karena ini adalah perbuatan terpuji, perbuatan yang baik, maka Allah juga memberikan firman dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Belum Pak, nanti saja. Nanti saja. Oke, kita lanjutkan lagi materinya. Itu ada rukun dan syarat hibah. Nah, hibah itu juga memiliki syarat dan rukun. Dan syarat dan rukun hibah yang pertama itu harus ada pemberi hibah atau dalam bahasa Arab disebut dengan wahid. Nah, syarat-syarat pemberi hibah atau wahid itu adalah sudah balik, memiliki akal dan lain sebagainya. Hibah yang akan diberikan itu murni miliknya sendiri, dalam tanda kutip barang itu hukumnya halal diberikan dan dapat berpindah pemilik. Lalu hibah itu dilakukan tidak atas paksaan atau suruhan orang lain, tetapi dilakukan atas kemauan sendiri dan dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang. Rukun atau syarat dan syarat hibah yang pertama itu adalah adanya pemberi hibah. Tanpa adanya pemberi hibah, maka rukun dan syarat tidak dapat terpenuhi. Artinya pemberi hibah ini adalah keberadaannya wajib. Itu adalah rukun dan syarat yang pertama. Lalu yang kedua itu ada penerima hibah atau dalam bahasa Arab disebut mauquf lahu. Nah, penerima hibah itu syarat-syaratnya yaitu ada hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Jadi dalam sebuah pertemuan untuk memberikan hibah itu wajib ada penerima dan pemberi hibah agar tidak ada kesalahpahaman yang nantinya dapat menimbulkan negatif efek-efek negatif di belakang. Nah, apabila tidak ada salah nyata atau hanya ada dalam angan-angan atau pikiran, suatu contoh adalah janin yang masih ada di dalam kandungan ibu, itu belum bisa dihibahkan karena itu belum nyata adanya, alias itu masih dalam perkiraan dan angan-angan. Itu adalah kedua syarat.
hibah. Yang syarat ketiga yaitu adalah barang yang dihibahkan, adanya barang yang dihibahkan atau dalam bahasa Arab disebut maf'ul. Nah, syarat-syarat barang yang dihibahkan ini adalah jelas terlihat wujudnya, bukti autentik bahwa barang yang akan dihibahkan ini memang benar-benar ada. Nah, barang itu berharga, barang itu memiliki manfaat sehingga nanti dapat memberikan manfaat kepada orang yang menerima hibah itu, dan pastinya barang itu adalah barang yang dapat dipindah pemilik dari pemilik A ke pemilik B, tidak terjadi permasalahan atau bisa saja, maka syarat atau rukun yang ketiga itu juga dapat terpenuhi. Lalu yang keempat, rukun dan syarat yang keempat hibah itu adalah adanya ijab dan qabul. Tanpa adanya ijab dan qabul, maka tidak adalah hibah itu berhasil atau dapat memenuhi persyaratan. Karena ijab dan qabul itu juga termasuk hukumnya wajib, karena di situ ada penerima dan ada yang memberikan hibah. Suatu misal, kita ambil satu contoh. Ijab qabul itu dari sang pemberi hibah itu mengatakan, saya hibahkan barang tanah seluas 10 meter persegi yang berada di belakang rumah saya, mohon untuk penerima hibah dapat memanfaatkannya dengan baik. Lalu si penerima hibah itu juga membalas mengatakan, ya, saya terima hibah dari saudara. Nah, itu juga sudah masuk dalam ijab qabul dalam suatu perkara. Dan itu juga bisa menyebabkan sahnya suatu barang, sahnya suatu perpindahan kepemilikan barang. Itu adalah syarat yang keempat, yaitu ada akad dan ijab qabul. Suatu contoh, saya berikan contoh, yaitu saya akan memberikan hibah kepada anak yatim piatu, dan saya memanggilnya satu anak yatim piatu yang saya beri. Saya tidak mengharapkan balasan dari apapun, karena saya memberikan hibah dengan ikhlas, maka saya panggil satu anak yatim untuk menerima hibah, dan saya mengatakan sebagai ijab qabul, saya mengatakan saya berikan tanah di belakang rumah saya seluas 100 meter persegi untuk saudara, mohon saudara menerimanya. Lalu si anak yatim yang sudah saya tuju tadi itu membalas balik, menjawab kepada saya terima hibah dari saudara. Itu sudah termasuk dalam ijab qabul dan sah perpindahan barang dari yang saya miliki kepada anak yatim yang saya berikan. Karena tanah itu juga memiliki nilai jual, dapat dimanfaatkan oleh sang penerima hibah itu sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu ada macam-macam hibah. Nah, hibah itu ada dua macam. Yang pertama yaitu ada hibah barang, dan pengertiannya adalah hibah barang itu adalah memberikan harta atau barang kepada orang lain yang mencakup materi, nilai, dan manfaat dari barang yang akan diberikan tadi. Nah, pemberiannya tidak ada tendensi, tidak memiliki harapan setelah memberikan itu saya mengharap ini, tidak boleh, karena hibah adalah sukarela dan ikhlas. Jadi kita tidak boleh mengharapkan imbal balik dari pemberian hibah. Nah, contohnya, contoh hibah barang itu ada sepeda motor. Lalu kalau di sini ada laptop ini juga bisa kita hibahkan kepada orang lain.
Yang kedua, macam-macam hibah yang kedua yaitu ada hibah manfaat. Hibah manfaat itu adalah memberikan harta kepada orang lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Nah, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi pemberi hibah. Intinya, jika saya memiliki barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya itu saya hibahkan, itu juga masuk dalam macam-macam hibah. Lalu hibah manfaat itu terdiri dari hibah berwaktu. Nah, dalam bahasa Arab kita bisa menyebutnya hibah mu'ajjalah dan hibah seumur hidup atau al-umri. Nah, hibah mu'ajjalah juga dapat dikategorikan sebagai pinjaman ataupun ariah. Ariah itu adalah bahasa Arab karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan. Jadi macam-macam hibah termasuk hibah manfaat. Jika itu memakai jangka, maka kita harus sesuai dengan jangka yang telah kita tentukan. Selebihnya kita kembalikan kepada sang pemilik barang yang memberikan manfaat sendiri. Itu adalah kedua macam-macam hibah. Lalu materi yang selanjutnya adalah mencabut hibah. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena itu dapat membuat orang lain menyesal. Karena membuat orang lain tersakiti hatinya. Karena barang yang sudah diberikan kok diminta kembali, tentunya orang itu akan merasa kecewa dan sebagainya yang menimbulkan efek negatif. Lalu Rasulullah juga bersabda bahwa hibah itu, mencabut hibah itu adalah haram. Sebagaimana diriwayatkan hadis riwayat Abu Dawud itu la yahillu lirajuli ayyu itu au yahaba biyatan ila akhirih, yang artinya adalah tidak halal seorang muslim memberikan satu barang kemudian ia menariknya kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya. Nah, kalau bapak kepada anaknya itu dapat dicabut hibahnya. Tapi kalau orang kepada orang lain, memberikan hibah kepada orang lain, itu tidak dapat dicabut hibahnya karena hukumnya adalah haram. Lalu Rasulullah juga bersabda yang kedua di hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu al-aidu fi hibati kalbi yaqitu tsumma yaqudu fi hibah. Artinya adalah orang yang menarik kembali hibahnya sebagaimana anjing yang memuntahkan apa yang sudah dimakan itu kemudian dijilatnya kembali. Nah, dari jika kita memberikan dengan ikhlas, maka tidak boleh kita mencabutnya karena dapat memberikan penyesalan bagi orang lain. Lalu hibah yang dicabut itu juga diantaranya yang pertama adalah hibah yang dapat dicabut. Hibah yang dapat dicabut yaitu ada hibah yang berasal dari orang tua terhadap anaknya. Karena bahwa melihat bahwa itu demi menjaga kemaslahatan anaknya itu diperbolehkan. Yang kedua yaitu bila dirasakan unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya. Karena hibah, mencabut hibah itu boleh dilakukan jika dari bapak kepada anak, maka jika terjadi konflik terhadap anak yang memberikan efek tidak baik terhadap anak-anaknya, maka hibah itu dapat dicabut. Yang ketiga yaitu ada apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati. Iri hati disebabkan oleh penerima hibah ataupun iri hati karena hibahnya itu sendiri dan perintah dari pihak lain itu dapat ditarik hibahnya atau dicabut. Lalu beberapa masalah mengenai hibah.
Yang pertama adalah pemberian orang sakit yang hampir meninggal. Hukumnya itu adalah seperti wasiat. Kita sudah mempelajari wasiat, maka tidak ada salahnya jika besok kita mengingat wasiat kembali, karena semua materi itu ada kaitannya. Nah, penerima harus bukan ahli warisnya dan jumlahnya tidak lebih dari sepertiga harta. Nah, jika penerima itu ahli waris, maka hibah itu tidak sah. Jika hibah itu jumlahnya lebih dari sepertiga, maka diberikan penerima hibah harus bukan ahli waris atau hanya dalam sepertiga. Itu yang pertama. Masalah yang kedua yaitu ada penguasaan orang tua atas hibah anaknya. Nah, jumhur ulama juga mengatakan bahwa seorang bapak boleh menguasai barang yang diberikan kepada anaknya yang masih kecil dan perwaliannya, atau kepada anak yang sudah dewasa tetapi akalnya lemah, tidak bisa mengelola barang itu, termasuk juga tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Itu di situ penugasan orang tua atas hibah anaknya dalam jumhur ulama itu diperbolehkan. Jika anaknya menerima hibah tapi anaknya lemah dalam berpikir, anaknya belum dewasa, maka itu hibah boleh diwasakan oleh orang tua. Lalu materi yang terakhir yaitu hikmah hibah. Nah, semua perbuatan yang akan kita lakukan tentunya ada hikmahnya tersendiri. Nah, termasuk hibah. Nah, hikmah hibah ini, karena hibah itu juga perbuatan yang terpuji, maka yang pertama hikmahnya itu dapat menumbuhkan kasih sayang kita terhadap orang lain. Dengan adanya hibah itu dapat menimbulkan kasih sayang kepada sesama manusia. Contohnya antara saya dan pemberi yang saya berikan informasi, itu juga dapat bertumbuhnya rasa kasih sayang. Yang kedua yaitu adalah menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Tolong menolong itu adalah sikap keharusan manusia, dan termasuk di situ adalah hikmah hibah. Yang ketiga, hikmah hibah yaitu hibah dapat mempererat tali silaturahmi. Dalam konteks di sini, hibah itu memiliki hikmah. Yang pertama tadi adalah menunjukkan rasa kasih sayang. Yang kedua, sikap saling tolong menolong. Yang ketiga yaitu ada dapat mempererat tali silaturahmi. Dan yang keempat, hikmah yang keempat yaitu adalah menghindarkan diri bagi malapetaka. Insya Allah dengan sudah kita memberikan hibah, kita akan terhindar dari para malapetaka. Dan hikmah yang kelima yaitu adalah menghindarkan kita dari api neraka kelak, sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Baihaqi yang artinya barang siapa memberi makan kepada saudaranya seorang muslim, maka Allah mengharamkan api neraka. Itu adalah hikmah dari perbuatan terpuji hibah. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Silakan kepada anak-anak jika ada yang perlu ditanyakan. Tanya Pak? Ya, silakan. Ada pertanyaan. Nur Kamda. Ya, pertanyaan saya adalah gini Pak, bagaimana hukum hibah dilihat dari hukum negara Pak? Hukum negara itu sendiri Pak. Baik. Pertanyaan yang baik karena mempertanyakan tentang kejelasan hibah dilihat dari sisi pandang atau sudut pandang negara. Nah, kitab hukum undang-undang perdata itu juga sudah mengatur tentang hibah. Sebagaimana di situ disebutkan hibah itu boleh dilakukan dengan adanya pemberi dan penerima hibah. Tapi di situ lebih ditekankan lagi untuk menghindari konflik yang ada di negara kita. Konflik tentang adanya hibah tadi itu lebih baik itu diberikan
dengan orang, ada saksinya, dan dicatat. Nanti catatannya itu bisa digunakan sebagai pengajuan notaris untuk kelegalan barang yang dihibahkan itu sendiri. Bagaimana? Itu Pak. Bagaimana? Oh iya Pak, sudah paham. Sudah paham? Ya, Ada lagi pertanyaan kepada pertanyaan untuk materi kita hibah? Sudah Pak, sudah jelas. Kalau sudah jelas, marilah kita tutup pelajaran pada pagi ini dengan alhamdulillah. Semoga pelajaran yang sudah kita pelajari bersama ini dapat memberikan manfaat kita di dunia dan di akhirat. Amin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.